Halo, shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar GSJ Peniel dan Anugerah 9 Agustus 2022. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Mari kita akan baca bersama-sama saudara-saudara, mulai ayat yang ke-25. Amsal 1 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Baik saudara-saudara, mari kita akan belajar dari Amsal pasal 1 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27 ini. Kita akan belajar bagaimana kita meresponi didikan Tuhan dan bagaimana kita akan diberkati hidup kita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ini menggambarkan bahwa seringkali kita mengabaikan didikan Tuhan. Dan satu kuncinya saudara, untuk menerima didikan Tuhan itu kita harus mempunyai satu komitmen, yaitu rendah hati di hadapan Tuhan. Segala didikan Tuhan apapun, sekeras apapun didikan Tuhan, sepedas apapun di dalam hati kita, pikiran kita, mungkin kita tidak bisa menerima didikan Tuhan, kita harus tetap rendah hati. Kalau kita mempunyai kerendahan hati dalam hidup kita, pasti Tuhan akan mendidik kita secara luar biasa. Didikan Tuhan akan selalu kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang kedua, bagaimana kita supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan dan kita dijauhkan dari segala malapetaka. Kita baca ayat yang ke-26 dan ke-27. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Ayat yang ke-27, apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Nah, di sini jelas dikatakan ayat yang ke-26 sampai 27, apabila kita tidak bisa menerima didikan Tuhan, maka hidup kita otomatis akan jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah menyertai kita. Kuncinya satu saudara, kalau hidup kita ingin diberkati Tuhan, yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa mempunyai sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan di dalam meresponi didikan Tuhan, dan yang kedua kita minta ampun sama Tuhan atas dosa-dosa kita, sehingga kita akan diberkati Tuhan, kita akan dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka dan lain sebagainya. Kita akan belajar juga bagaimana janji Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Kita baca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dididik Tuhan tetapi dia merendahkan hati dia mau didik Tuhan dan dia tidak mengeraskan hati, maka dia pengen Tuhan kembali di dalam hati dan jiwanya. Dia pengen selamat, dia pengen hidupnya diberkati. Kemudian kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Kuncinya bagaimana kita diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Saya ulangi sekali lagi, sebab Engkaulah
yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di sini dikatakan bahwa hidup orang benar akan selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan akan mengubah apapun keadaan kita asal kita hidup benar di dalam Tuhan. Dan ada 2 poin di dalam firman Tuhan yang kita baca kali ini di dalam kitab Amsal maupun Mazmur, bahwa poin ke-1 adalah sikap rendah hati menerima didikan Tuhan. Yang kedua adalah minta ampun kepada Tuhan dan mau hidup benar di hadapan Tuhan. Itu kuncinya saudara-saudara. Dan saya yakin bahwa pergumulan saudara seberat apapun, kalau kita mempunyai sikap rendah hati dan mau minta ampun kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, pasti hidup kita akan diberkati. Dan sebelum saya mengakhiri perenungan firman Tuhan kali ini, ada satu slogan yang mungkin bisa kita sharingkan saudara-saudara, bahwa jangan pernah mengatur Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Amin saudara-saudara, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dan Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini di dalam kitab Amsal maupun Mazmur. Tuhan telah berbicara kami mengenai kerendahan hati dan bagaimana kita bisa diberkati hidup kita oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami selalu rendah hati menyikapi segala didikan-Mu. Ajar kami selalu Tuhan minta ampun segala dosa-dosa kami, dan Tuhan, kiranya Tuhan akan meluputkan kami dari segala rintangan, bahaya, dan problema apapun dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah berdoa syukur, berkati kami semua dalam keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Haleluya, amin.